Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya di materi limit fungsi aljabar, yaitu kita belajar tentang teorema limit. Nah, teorema limit ini ada beberapa teorema yang harus kalian pahami. Teorema itu apa sih? Teorema adalah rumus baku ya, untuk mempermudah kalian dalam menyelesaikan memecahkan soal yang berbentuk dalam limit fungsi. Jadi ada beberapa kelompok-kelompok bentuk limit fungsi yang kalian bisa pakai dalam mempercepat. Ini caranya pakai apa? Ini rumusnya bagaimana? Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang teorema limit, yaitu yang pertama, teorema pertama. Teorema 1. Teorema 1 itu adalah, saya kasih tebal penanya. Teorema 1, jika kalian punya limit X mendekati C itu sembarang bilangan ya, dan di sini fungsinya K itu sama dengan K itu sendiri hasilnya. K ini apa? K adalah di mana K adalah konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta adalah sebuah bilangan sembarang yang bersifat konstan. Jadi dia tidak berubah, dia tidak punya variabel. Jadi dia akan tetap nilainya, tetap K. Jadi mempermudah contohnya, kalau saya punya limit X mendekati 2, fungsinya cuma 3, itu ya sama dengan 3. Ini sudah selesai. Atau limit X mendekati 5, di sini 1 ya sama dengan 1. Ini sudah selesai. Jadi seperti ini saja teorema satunya, simple. Limit X mendekati C dengan fungsi K sama dengan K. Ingat, K adalah konstanta. Jadi ini adalah teorema satunya. Gampang sekali ya untuk teorema 1. Jadi dia tidak akan berubah karena dia tidak mempunyai variabel. Nah, kita lanjut ke teorema kedua. Teorema 2 itu kalau saya punya, ini rumusnya ya, limit X mendekati C, kalau saya punya fungsi fx, maka sama dengan fungsi X-nya diganti dengan C. Ini ya, X-nya diganti dengan C. Kalian kasih kotak ya, teoremanya biar nggak hilang. Nah, biar lebih gampang, contohnya, kalau saya punya limit X mendekati 1, saya punya fungsinya apa ya kira-kira? 2X dikurangi 3 deh kira-kira, misalkan. Jadi, gimana cara menyelesaikannya? Seperti kemarin yang saya ajarkan, ini tinggal dikasih masuk aja ya. Yang bilangannya tadi, yang tadinya X diganti dengan 1. Jadi 2 dikali dengan 1 dikurangi dengan 3. 2 dikali 1 berapa? 2 ya, dikurangi dengan 3 sama dengan negatif 1. Ini adalah hasilnya. Atau contoh lainnya, limit X mendekati berapa ya kira-kira? 0 ya. Saya punya fungsi 5X ditambah 2. Tinggal dikerjakan aja. 5 dikali 0 ditambah dengan 2. 5 dikali 0 adalah 0 ya. Ditambah dengan 2 sama dengan 2. Seperti ini saja untuk teorema kedua. Sangat mudah sekali. Kita lanjut ya ke teorema ketiga. Oke. Teorema ketiga.
ketiga ini agak sedikit panjang. Teorema 3. Kalau saya misalkan punya limit X mendekati C, fungsinya di sini ada dua fungsi dia, fx, dia bisa tambah bisa kurang ya, sama ini untuk penjumlahan dan pengurangan, gx, jadi dia ada fungsi g dan fungsi f. Jadi ini bisa juga dipecah menjadi limit x mendekati c fx kurang lebih limit x mendekati c juga gx. Kalau ini digabung dengan teorema 2, jadi bisa dijabarkan lagi, selesaikan limit, bukan limit lagi, hilang limitnya. Jadi karena x mendekati c, jadinya f c kurang lebih g c, seperti ini. Ini adalah teorema ketiga. Nah, ini teorema ketiganya. Contoh soalnya saya di sini ya. Ini teorema ini biar kelihatan. Contoh, misalkan saya punya limit x mendekati 1, saya punya fungsinya apa ya? 2x dikurangi 1 ditambah dengan x ditambah dengan 2, kira-kira begini. Nah, itu tandanya boleh tambah ini ya, boleh bisa kurang bisa tambah, bebas, maksudnya tergantung soalnya juga. Nah, dijabarkan, kalian bisa jabarkan, jadi limit x mendekati 1, fungsi fx nya apa? 2x dikurangi 1 ditambah limit x mendekati 1, fungsi g nya x ditambah dengan 2. Langsung kerjakan, diganti dengan x nya dengan 1, jadi 2 dikali 1 dikurang 1 ditambah dengan 1 ditambah dengan 2. 2 kali 1 berapa? 2 dikurangi 1 ditambah dengan 3 ya, 1 tambah 2 dikurangi 1 ditambah dengan 3 sama dengan 4. Nah, ini adalah hasilnya. Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah sekali untuk teorema 1, 2, dan 3. Oke, kita lanjut ke teorema 4 ya. Kita lanjut ke teorema 4. Saya akan agak geser ke sini yang luas. Oke, kita lanjut ke teorema 4. Teorema 4 ini mirip dengan teorema 3, tapi dia bentuk operasinya adalah perkalian. Jadi, misalkan saya punya limit x mendekati c dengan fungsinya fx dikali dengan gx. Ini khusus untuk operasi perkalian ya. Untuk operasi perkalian. Oke, ini bisa dijabarkan juga. Limit x mendekati c, fungsi fx dikali dengan limit x mendekati c, fungsi gx. Atau kalau dikerjakan dengan apa tuh namanya, teorema kedua, jadi langsung bisa ya, fc dikali dengan gc. Seperti ini ya. Ini jangan lupa dikasih kotak. Pokoknya kalian kasih kotak lah ya, biar enggak terbang dia. Rumus-rumus itu dikasih kotak, nak, biar dia
tahu kalau ini tuh sebetulnya rumus. Wah, kena dia. Oke, saya kasih turun sedikit. Oke, ya sudah, ini adalah teoremanya. Jadi kita lanjut ke contoh. Contohnya saya punya limit X mendekati 5, kira-kira ya, fungsinya berapa ya? 2 dikurangi X dikali dengan berapa ya kira-kira? X ditambah 3 deh. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian jabarkan. Limit X mendekati 5, fungsi fx-nya berapa? 2 dikurangi X dikali dengan limit X mendekati 5 lagi, X ditambah dengan 3. Nah, kita pakai teorema kedua. Selesaikan ya, ganti X-nya dengan angka yang di bawah ini, 5. Jadi 2 dikurangi 5 dikali dengan 5 ditambah dengan 3. Berapakah itu? 2 dikurangi 5? Negatif 3 ya. Negatif 3 dikali dengan 8. Berapa negatif 3 dikali 8? Negatif dikali positif hasilnya pasti negatif ya. 3 dikali 8, 24. Jadi hasilnya adalah negatif 24. Ini adalah hasilnya. Nah, gimana Bu kalau misalkan dia fx dikalinya dengan konstanta bukan dengan fungsi? Nah, saya pakai tinta merah ya untuk membedakan. Kalau ada muncul soal bentuknya adalah limit X mendekati C dengan soal fx dikali dengan K, ini juga berlaku. Limit X mendekati C fx dikali dengan, tadi ingat teorema 1. Teorema 1 adalah limit X mendekati C, K sama dengan K ya. Ini adalah teorema 1. Nah, ini langsung aja kalian kali dengan K. Jadi, F, C dikali dengan K, ini adalah hasilnya. Oke, contohnya biar nggak bingung. Contoh. Jadi kalau misalkan saya punya limit X mendekati 2, di sini fungsinya 3X dikurangi 2 misalkan, dikalikan dengan berapa? 5. Jadi kalian bisa pecah menjadi limit X mendekati 2, 3X dikurangi 2 dikalikan dengan 5. Nah, berapa ini? 3 dikali 2 dikurangi dengan 2 dikali dengan 5. 3 dikali 2 adalah 6 ya. Jangan lupa kurungnya. 6 dikurangi 2 dikali dengan 5. 6 dikurang 2 berapa? 4. Dikalikan dengan 5 sama dengan 20. Ini adalah hasilnya. Ini kita baru teorema keempat ya. Kita masih ada 2 lagi yang nggak mau dipelajari. Karena kita tadi sudah belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, dan juga ini perkalian. Sekarang kita masuk ke teorema kelima, yaitu bentuk pembagian 5. Teorema 5. Teorema 5 itu bentuknya pembagian. Jadi, kalau ada bentuk soal limit X mendekati C f X per G X, begini. Saya kasih kurung besar. Ini bisa kalian pecah menjadi limit X mendekati C fungsi fx, ya begini, dan limit X mendekati C fungsi G X.
Atau kalau mau pakai teorema 2 yang tadi ya, jadi sisa FC per GC. Nah, ini adalah rumusnya. Contohnya, jika saya punya limit, jelek sekali tulisannya ya, limit, harusnya agak turun-turun, X mendekati berapa ya, 1 lah ya, biar gampang. Di berapa fungsinya? 3X ditambah dengan 4 dibagi dengan 2X kurang 3 lah, kira-kira begini. Oke, saya kurang besar. Ini kalian bisa pecah menjadi limit X mendekati 1, fungsinya apa? 3X ditambah dengan 4. Yang di bawah juga limit X mendekati 1, fungsinya 2X dikurangi dengan 3. Langsung aja kalian kerjakan. Sama dengan ini yang FC dengan GC. Tinggal diganti X-nya dengan angka 1. Berapa itu? 3 dikali 1 ditambah dengan 4 dibagi dengan 2 dikali 1 dikurangi 3. Berapa itu? 3 dikali 1, 3 ya, ditambah dengan 4. Yang di bawah 2 dikurangi dengan 3. 3 ditambah 4, 7 dibagi dengan 2 dikurangi 3. Punya 2 hutang 3, jadi masih ada hutang 1. Atau kalau disederhanakan jadi negatif 7 ya. 7 dibagi negatif 1 adalah negatif 7. Nah, seperti ini teorema 5. Sama dengan yang perkalian tadi ya. Jadi kalau ada bentuk konstanta, dia berlaku juga. Ini saya kasih tinta merah. Jadi kalau ada soal limit X mendekati C, ini C ya, Fx, atau dibalik boleh, Fx dibagi dengan K, atau K dibagi dengan Fx, samalah dibolak-balik. Itu bisa juga limit X mendekati C, Fx dibagi dengan K, begini. Atau Fc dibagi dengan K. Contohnya, kalau saya punya limit X mendekati 5, di sini 2X ditambah dengan 1, gitu, dibagi dengan konstantanya berapa maunya? 2, 3, kira-kira beginilah ya. Itu bisa juga kalian tulis limit X mendekati 5, 2X ditambah dengan 1 dibagi dengan 3. Nah, selesaikan nih. 2 dikali dengan 5 ditambah dengan 1 dibagi dengan 3. 2 dikali 5, 10 ditambah dengan 1 dibagi dengan 3. Berapa ini? 10 ditambah 1, 11 per 3. Ini adalah hasilnya. Gampang bukan? Sangat gampang dong. Nah, oke. Kita sudah belajar konstanta, sudah belajar teorema 2 ya. Belajar teorema penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Sisa satu lagi, apa kira-kira? Teorema ke-6 yaitu bentuk pangkat. Teorema 6. Nah, jadi kalau ada bentuk limit fungsi, limit X mendekati C dengan fungsi kira Fx, dia punya pangkat 1/n kira-kira.
Nah, begini, ini sama aja dengan kalian buka kurung besar, limit x mendekati c, fungsi fx, tutup kurung besar, 1/n. Jadi pangkatnya bisa di limitnya juga kena pangkat. Oke. Ya, kasih kurung ya. Ini ada syaratnya. Syaratnya ya. Saya pakai tinta warna blue. Ruas kiri mempunyai limit jika ada syaratnya nih, limit x mendekati c, fx itu lebih dari 0. Lebih dari 0 dilihatnya dari mana? Jika n-nya genap. N-nya genap ini ya, n ini loh. Ini kan n-nya genap. Oke, dan yang kedua, limit x mendekati c, fx itu tidak sama dengan 0 jika n-nya kurang dari 0 atau n-nya negatif ya. Kalau n-nya kurang dari 0 kan otomatis negatif. Oke, ini ya syaratnya. Contohnya gimana? Contohnya kita ganti lagi pakai tinta warna hitam. Contohnya kalau saya punya limit x mendekati 2, x pangkat 1/3. Gimana ini cara kerjanya? Nah, dilihat lagi teoremanya. Kalian bisa buka kurung besar. Kurungnya boleh kotak begini, boleh begini, boleh juga. Limit x mendekati 2, x pangkat 1/3. Atau, oh ini bukan x lagi ya, sorry. Oh masih benar. Sorry, saya yang salah. Ini kalau diselesaikan, x-nya diganti dengan 2, yaitu 2 pangkat 1/3. 2 pangkat 1/3 itu berapa? Ingat-ingat eksponensial yang dulu saya ajarkan di kelas 10, yaitu akar 2 akar pangkat 3 dari 2, karena dia pangkatnya adalah 1/3. Kalau 2 pangkat 1/4 artinya akar pangkat 4 dari 2, gitu ya. Yang di luar adalah yang di bawah, yang di dalam, yang di atas. Jadi kalau ada 3 pangkat 2/3 artinya 3 akar pangkat dari 3 kuadrat, begini ya. Oke. Ini adalah teorema yang sudah kita pelajari. Oh, contoh lagi satu deh, biar nggak bingung. Contoh lagi satu. Kalau bentuknya, ini kan bentuknya sendirian ya x-nya. Kalau kita kasih bentuk fungsi yang ada konstantanya. Limit x mendekati 2, saya punya x kuadrat ditambah dengan 5 pangkat 1/2. Gimana ini? Limit x mendekati 2 dari x kuadrat ditambah dengan 5, begini ya. Atau selesaikan. X-nya berapa? 2 kuadrat ditambah dengan 5 pangkat 1/2. 2 kuadrat berapa, nak? 4 ya, ditambah dengan
5 pangkat 1 per 2 atau 9 pangkat 1 per 2 atau berapa ini? Akar pangkat dari 9 sama dengan 3. Nah, ini adalah keenam teorema yang telah kita pelajari di video kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya akhiri dulu ya video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi